Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Cak Vini ketika Tuhan bertanya, apa yang masih kau pegang? Ada satu pertanyaan yang jarang kita doakan, tapi sering Tuhan bisikan pelan-pelan di dalam hati. Apa yang masih kau pegang terlalu erat? Bukan dosa besar, bukan kejahatan. Seringkali justru sesuatu yang sah, baik, bahkan diberkati. Dan disitulah ujiannya. Cak Vini hidup di dunia yang memuja akumulasi. Dunia yang mengajarkan simpan, lindungi, wariskan, amankan. Ia melakukan semua itu dengan sangat sukses. Ia adalah miliarder. Bisnis global, akses tidak terbatas. Namun di satu titik hidupnya seperti disergap oleh satu kesadaran yang tajam dan tidak bisa dihindari. Hidup tidak diukur dari seberapa banyak yang berhasil dikumpulkan, tapi dari seberapa taat kita melepaskan ketika diminta. Vini tidak banyak berbicara, ia bertindak. Ia memilih hidup sederhana, bukan karena anti kekayaan, tetapi karena ia menolak dikendalikan olehnya. Apartemen sewaan, jam murah, terbang di kelas ekonomi, semua itu bukan simbol asketisme rohani, melainkan pernyataan batin yang jelas. Aku pemilik uang, tetapi bukan hamba uang. Lalu ia melangkah lebih jauh. Ia memberi selagi hidup, bukan menunggu nanti, bukan menunggu aman, bukan menunggu nama dikenal. Prinsip hidupnya sederhana namun radikal. Giving while living. Wow. Baginya menunda memberi ketika kebaikan bisa dilakukan sekarang adalah bentuk ketidaktaatan yang halus, yang jarang diketahui orang. Selama hampir 15 tahun, dunia bahkan tidak tahu bahwa Vini adalah donor di balik aliran dana miliaran dolar itu. Ia memberi secara anonim melalui di Atlantik filantropis, tanpa plakat, tanpa gedung bernama dirinya, tanpa panggung. Lebih dari 8 miliar dolar dialirkan ke pendidikan, kesehatan, perdamaian, dan pemulihan martabat manusia di berbagai belahan dunia. Dan ia melakukannya dalam kesunyian, seolah ia memahami satu prinsip kerajaan yang sering kita dengar, tapi jarang kita hidupi. Ketika kita memberi demi sorotan, upahnya berhenti di sorotan itu juga. Yang membuat kisah ini luar biasa bukan jumlah uangnya, tetapi ketaatannya yang konsisten. Ia tidak memberi sekali lalu berhenti. Ia mengosongkan hidupnya sedikit demi sedikit, dengan sadar, dengan damai, tanpa drama. Ia melihat perang, ia melihat kematian, ia melihat betapa rapuh hidup dan betapa timpangnya dunia. Pengalamannya dalam perang itu membentuk kepekaan batin yang tajam. Hidup terlalu singkat untuk ditimbun, terlalu berharga untuk dihabiskan demi rasa aman yang palsu. Puncaknya sangat mengguncang, bahkan bagi dunia filantropi sendiri. Ia menutup yayasannya secara resmi, bukan karena gagal, bukan karena krisis, tetapi karena selesai. Uangnya habis sesuai rencana, misinya tuntas. Tidak ada yang diwariskan demi kemegahan nama.
Ia tidak mati sebagai miliarder, ia mati sebagai seseorang yang taat sampai akhir. Dan disinilah kisah ini berhenti, menjadi cerita tentang orang lain, lalu berubah menjadi cermin bagi kita. Karena hidup yang profetik, yang menyatakan kehendak Tuhan, hampir selalu mengganggu kenyamanan. Apa itu profetik? Profetik adalah ketika Tuhan memberi makna ilahi pada sesuatu untuk membawa kita selaras dengan rencananya. Hidup Vini memaksa kita bertanya, apakah kita sedang mempersiapkan hidup atau sedang menunda ketaatan? Apakah kita menyimpan karena takut atau menahan karena belum percaya sepenuhnya? Apakah kita berkata, Tuhan pakai hidupku, tetapi tetap mengunci bagian-bagian tertentu dengan rapat? Chuck Finney seperti suara sunyi yang berdiri di tengah kebisingan zaman ini dan berkata, hidup yang berdampak tidak lahir dari niat baik saja, tetapi dari keberanian berkata ya ketika Tuhan mengundang kita melangkah lebih jauh. Tidak semua orang dipanggil memberi miliaran, tapi semua orang dipanggil untuk taat tanpa syarat. Dan seringkali kebangunan tidak dimulai dari mujizat besar, melainkan dari satu keputusan sunyi, melepaskan apa yang kita andalkan dan mempercayakannya kembali ke tangan Tuhan. Ini bukan model yang harus ditiru secara harafiah oleh semua orang, tapi ini menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Ketaatan sejati seringkali menuntut kesepakatan dan keberanian menghadapi ketidaknyamanan relasional. Ketaatan tidak selalu terlihat heroik dari luar. Bagaimana dengan kita? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.